Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahayu, NIM 2011900108, mahasiswi UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Ushul Fikih 1 dan dosen pengampu Ibu Rina Juliana MPDI. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum syara. Hukum syara merupakan kata majemuk yang berasal dari bahasa Arab al-hukm asy-syar'i yang terdiri atas dua kata, hukum dan syara. Sedangkan pengertian hukum syara secara singkat disebutkan yaitu hukum Islam. Menurut ahli ushul fikih, hukum syara adalah kitab atau titah Allah yang menyangkut tindak tanduk mukallaf dalam bentuk tuntunan, pilihan terbuat atau tidak, atau dalam bentuk ketentuan, misalnya kitab atau titah Allah, dirikanlah sholat atau janganlah kamu memakan harta riba. Sedangkan menurut ahli fikih, hukum syara adalah sifat yang merupakan pengaruh atau akibat yang timbul dari titah Allah terhadap mukallaf. Jadi dapat disimpulkan, hukum syara itu adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang berdasarkan ketentuan-ketentuan dari Allah yang bersifat mengikat bagi semua umat Islam. Hukum syara merupakan acuan dalam tindakan manusia yang beragama Islam untuk beribadah kepada Allah serta melakukan aktivitas sehari-hari sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Garis besar, hukum syara dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, hukum taklifi dan hukum wadai. Hukum taklifi ialah seruan al-syari yang berhubungan dengan segala perbuatan para hamba menyangkut tuntunan dan pilihan. Hukum tersebut dinamakan dengan taklifi karena mengandung taklif atau pembebanan kepada manusia dalam bentuk tuntunan melaksanakan atau tuntunan meninggalkan ataupun memilih antara melaksanakan dan meninggalkan. Hukum syara taklifi ini dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu wajib. Apa yang dituntut pelaksanaannya oleh pembuat hukum secara tegas. Misalnya zakat. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 19, Bismillahirrahmanirrahim, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, yang artinya, dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Yang kedua, mandub, yaitu apa yang dituntut pelaksanaannya oleh pembuat hukum secara tidak tegas, misalnya sedekah. Selanjutnya ada haram. Haram yaitu apa yang dituntut meninggalkannya oleh pembuat hukum secara tegas, misalnya zina dan riba. Adapun hadisnya, Iza zaharra zina war riba fi qaryatin faqad hahallu bi anfusihim azabullah. Artinya, apabila telah marak perzinaan dan praktek ribawi di suatu negeri, maka sungguh penduduk negeri tersebut telah menghalalkan diri mereka untuk diazab oleh Allah. Hadis riwayat Al-Hakim. Selanjutnya ada makruh, yaitu apa yang dituntut meninggalkannya oleh pembuat hukum secara tidak tegas, misalnya berlama-lama di kamar mandi. Yang terakhir ada mubah, yaitu hak pilih yang diberikan oleh pembuat hukum kepada seorang mukallaf antara melaksanakan dan meninggalkan, misalnya minum air dan berpergian. Selanjutnya ada hukum wadai. Hukum wadai yaitu firman Allah yang berbentuk wadai, yaitu seperti ketentuan yang menjadikan suatu ketetapan hukum. Ulama ushul fikih mendefinisikan hukum wadai dengan aturan yang mengandung ketentuan bahwa sesuatu merupakan sebab bagi sesuatu yang lain atau menjadi syarat baginya atau menjadi penghalang untuknya. Maksudnya ketentuan yang ditetapkan oleh syara untuk menentukan ada atau tidaknya taklifi. Dengan kata lain, ditegaskan bahwa hukum wadai itu menyangkut lingkungan sesuatu perbuatan berkaitan dengan faktor penyebabnya atau sebab. Kedua, faktor ketergantungan kepada sesuatu yang lain atau syarat.
Yang ketiga, faktor penghalangnya atau mani. Oleh karena itu, bisa dipahami bahwa hukum wadai itu berpijak pada ketiga faktor tersebut, dan ketiga faktor itu akan bermuara pada keabsahan atau sah tidaknya sesuatu perbuatan yang menyebabkan perbuatan itu memperoleh status sahih atau sah atau batil atau fasid. Pelaksanaan hukum taklifi senantiasa dalam batas-batas kemampuan seseorang mukallaf untuk melakukannya. Dengan kata lain, tidak seorang mukallaf pun yang tidak dapat melaksanakan hukum taklifi yang dibebankan kepadanya. Jadi, kesimpulan dari pembahasan saya adalah hukum syara adalah seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan Allah tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, dan juga terkait dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf, baik berupa tuntutan, pemberian pilihan, atau penetapan sesuatu sebagai pengatur hukum, di mana peraturan tersebut akan dibagi lagi dalam pembagian, yakni dalam bentuk taklifi dan wadai, yang mana didapatkan dalam firman Allah baik dari Al-Quran maupun hadis. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.